Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, bagaimana kabar semuanya? Semoga senantiasa baik ya. Nah, materi kita pada hari ini ialah tentang dakwah Rasulullah di Mekah. Sebelumnya, perhatikan terlebih dahulu KD dan tujuan pembelajaran berikut ini. Di sini ada KD 1.10, 2.10, 3.10 dan 4.10. Bertujuan yang pertama agar peserta didik dapat meyakini kebenaran dakwah Rasulullah di Mekah. Dua, agar peserta didik dapat bersikap tangguh dan rela berkorban menegakkan kebenaran sebagai ibrah dari sejarah strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Ketiga, agar peserta didik dapat menganalisis substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwah Rasulullah di Mekah. Dan terakhir, agar peserta didik dapat menyajikan keterkaitan antara substansi dengan keberhasilan dakwah Rasulullah di Mekah. A. Substansi dakwah Rasulullah di Mekah. Bagaimana kondisi masyarakat sebelum datangnya Islam? Yang dilakukan saat itu ialah senantiasa menyembah berhala, perbudakan, perdagangan, musik dan tarian, mabuk-mabukan, perjudian, tabarruj, bayi perempuan dikubur hidup-hidup dan lain sebagainya. Nah, karena perbuatan-perbuatan jahiliyah tersebut, maka Allah mengangkat Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul. Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Rasulullah menerima wahyu pada saat usia beliau 40 tahun, pada malam 17 Ramadan di Gua Hira. Wahyu pertama yang turun ialah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Sedangkan dalil turunnya Al-Quran terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ wa
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون, yang artinya masa yang diwajibkan kamu untuk berpuasa ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan antara yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, barang siapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan, hendaklah engkau berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sedang sakit dan dalam perjalanan, maka bolehlah ia berbuka. Kemudian diwajibkan baginya untuk menggantikan hari sebanyak hari yang ditinggalkannya. Dengan ketetapan demikian itu, Allah menghendaki kamu memperoleh kemudahan dan tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran, dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa dan kamu membesarkan Allah karena mendapat petunjuk, dan supaya kamu bersyukur. Setelah penerimaan wahyu pertama, Rasulullah diajak oleh istrinya Siti Khadijah untuk pergi ke rumah Warakah. Siapakah Warakah? Warakah bin Naufal adalah anak dari pamannya Siti Khadijah. Warakah itu sudah tua dan buta. Warakah itu seorang Nasrani di masa jahiliyah. Warakah dapat menulis Injil dengan bahasa Arab yang terkenal akan intelektualitasnya, menjadi pembenar pertama bahwa Rasulullah adalah nabi akhir zaman yang perjalanan dakwahnya begitu dahsyat. Apa saja pokok ajaran dakwah Rasul? Pokok ajaran dakwah Rasulullah yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah akhlak. Pengertian akidah. Secara bahasa, akidah berasal dari bahasa Arab al-aqdu atau ikatan, atau siku atau kepercayaan, al-ihkamu atau menetapkan, dan ar-rabtu biquwah yang berarti mengikat dengan kuat. Secara istilah, akidah merupakan iman yang teguh dan pasti, yang sama sekali tidak ada keraguan di dalamnya. Akidah Islamiyah merupakan keimanan yang teguh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala ketetapannya, mengimani malaikat-malaikatnya, Rasulnya, kitabnya, hari kiamat, serta takdirnya. Contoh sahabat-sahabat Rasul yang mempunyai akidah yang kuat. Yang pertama ada sahabat Bilal bin Rabah, yang kedua ada sahabat Ammar bin Yasir, dan yang ketiga ada Sumayyah binti Khair. Inilah beberapa sahabat yang memiliki ketauhidan, fondasi akidah yang begitu kuat. Walau cacian yang luar biasa, penyiksaan yang bengis, bahkan pembunuhan yang tak wajar, mereka tetap dapat mempertahankan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Rasul pun tak mau kompromi. Saat Rasul dibujuk oleh pamannya Abu Thalib untuk meninggalkan agamanya demi keselamatan dirinya, Rasul tak mau kompromi. Rasulullah menuturkan kepada pamannya Abu Thalib, "Wahai paman, andai saja mereka sanggup meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan urusan dakwahku ini, hingga Allah yang memenangkannya atau aku yang binasa karenanya." Begitulah keteguhan dakwah Rasul, meskipun hinaan, caci makian, penyiksaan, bahkan upaya pembunuhan tidak menyurutkan tekadnya dalam berdakwah, menyampaikan kebenaran agama Allah. Pengertian akhlak. Akhlak berasal dari kata akhlaka, yukhliku ikhlakan, yang berarti asajiyah atau perangai, tabiat atau kebiasaan, al-maru'ah atau peradaban yang baik,
ad-din atau agama. Akhlak adalah keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan baik ataupun buruk. Macam-macam akhlak. Akhlak terbagi menjadi dua, mahmudah dan mazmumah. Mahmudah atau akhlak terpuji, contohnya sabar, syukur, khauf, roja, jujur, pemalu, pemaaf, tawadu, husnudzon, tawakal, dan lain-lain. Sedangkan mazmumah akhlak tercela, contohnya tergesa-gesa, riya, iri, takabur, ujub, bakhil, suudzon, tamak, pemarah, sum'ah, dan lain-lain. Dalil tentang akhlak. Innama bu'ithu liutammima shalihal akhlak. Sungguhnya Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Sedangkan dalil meneladani akhlak Rasul berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik, yaitu bagi orang yang senantiasa mengharap ridho Allah dan balasan hari kiamat, serta ia banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Mengapa kita dianjurkan untuk meneladani akhlak Rasul? Karena begitu indahnya akhlak Rasul. Rasulullah mempunyai sikap rendah hati, sabar, pemaaf, berkata yang baik, ceria, berani, jujur, lemah lembut, dapat dipercaya, pemalu, zuhud, penyayang, bergaul dengan mudah, cinta perdamaian. Lantas bagaimana pendapat non-muslim tentang Rasulullah? Michael Hart dalam buku fenomenalnya yang berjudul The 100 A Ranking of the Most Influential Persons in History menempatkan Nabi Muhammad sebagai urutan teratas dari daftar orang-orang paling berpengaruh di dunia ini. Barangkali telah mengejutkan para pembaca dan juga dipertanyakan oleh sebagian lainnya. Tetapi Michael Hart tetap dia adalah orang satu-satunya manusia sepanjang sejarah yang sangat berhasil dalam hal religius maupun sekuler atau kepemimpinan, bahkan sebagai kekuatan pendorong di balik penaklukan Arab. Dia bisa diberi peringkat sebagai pemimpin politik paling berpengaruh sepanjang masa. B. Strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Bagaimana strategi dakwah Rasulullah di Mekah? Strategi dakwah Rasul di Mekah yang pertama sembunyi-sembunyi, kedua terang-terangan. Strategi sembunyi-sembunyi. Dakwah ini dilakukan agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat Quraisy, mengingat kerasnya watak suku Quraisy dan keteguhan mereka terhadap agama nenek moyang. Dakwah dilakukan pada keluarga dan orang-orang terdekat saja dengan beberapa ajaran dasar, keesaan Tuhan dan penghapusan patung-patung. Kewajiban manusia untuk beribadah ritual dan sosial untuk mencari keridhaan Allah. Dakwah ini kurang lebih berlangsung 3 tahun. Selanjutnya strategi terang-terangan. Dakwah terang-terangan dimulai pada tahun keempat kenabian Rasulullah, di
diawali dengan turunnya firman Allah pada surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang artinya, "Dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat." Diikuti dengan dukungan pamannya Abu Thalib, dan dakwah ini dilakukan dengan cara menyeru dari Bukit Safa. C. Reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah. Bagaimana reaksi kaum kafir Quraisy melihat hal tersebut? Kaum kafir Quraisy, terutama pada kaum bangsawan, sangat keberatan dengan ajaran persamaan dan hak kedudukan seseorang. Kaum kafir Quraisy menolak dengan keras ajaran Islam yang adanya kehidupan sesudah mati, yakni hidup di alam kubur dan alam akhirat, karena mengerinya siksaan kubur dan neraka. Kaum kafir Quraisy menolak ajaran karena berat meninggalkan agama nenek moyang. Kafir Quraisy menentang dengan keras dan berusaha untuk menghentikan dakwah Rasul. Bagaimana upaya kafir Quraisy dalam menghentikan dakwah Rasul? Mereka berupaya untuk menyiksa sampai mati budak-budak Islam, menyiksa anggota keluarga yang masuk Islam sampai ia kembali ke agama sebelumnya. Rasul dilempari kotoran, meminta pamannya untuk menghentikan dakwah ponakannya, mengusulkan pada Rasul agar permusuhan selesai, tapi campur adukan akidah dan ibadah Islam dengan kaum kafir. D. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi Rasul dalam dakwah di Mekah. Di antaranya ialah penganiayaan dan penyiksaan, bujukan dan rayuan, harta, tahta, dan wanita, melakukan penyembahan secara bergantian, pemboikotan, dan embargo ekonomi. E. Perjanjian Aqobah. Perjanjian Aqobah ialah perjanjian Nabi Muhammad dengan 12 orang penduduk Yasrib yang kemudian memeluk Islam, yang dimulai dari tahun ke-12 kenabian yang ditandai dengan sumpah setia kepada Nabi Muhammad. Perjanjian Aqobah dibagi dua. Yang pertama perjanjian Aqobah 1 dan kedua perjanjian Aqobah kedua. Isi dari perjanjian Aqobah 1 yang pertama, akan menyembah Allah dan tidak akan menyekutukannya. 2. Tidak akan mencuri. 3. Tidak akan berbuat zina. 4. Tidak akan membunuh anak-anak perempuan. 5. Tidak akan memfitnah. 6. Setia kepada Rasulullah. Isi dari perjanjian Aqobah kedua, yang pertama, mendengarkan dan menaati Nabi Muhammad baik dalam keadaan semangat ataupun malas. 2. Menafkahkan harta baik dalam keadaan baik maupun sulit. 3. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. 4. Tetap tabah dalam menghadapi celaan kaum kafir. 5. Melindungi Nabi Muhammad sebagaimana mereka melindungi diri dan keluarganya. F. Hijrah. 1. Hijrah ke Habasyah. Raja Habasyah bernama Najasyi, terkenal akan adil dan cinta damai. Hijrah pertama pada bulan Rajab tahun ke-5 Hijriah diikuti oleh 16 orang, 12 dari laki-laki dan 4 orang dari perempuan. Apa alasan beliau berhijrah? Alasannya yang pertama menghindari tekanan kafir Quraisy, 2. Bebas beribadah tanpa khawatir gangguan, 3. Menyebarkan agama, 4. Basis cadangan dakwah di samping Mekah. 2. Hijrah ke Taif. Kota Taif merupakan kota yang terletak kurang lebih 65 km di sebelah tenggara kota Mekah. Saat itu, Taif didiami oleh Bani Saqif yang memiliki 2 suku, yaitu suku Ahlaf dan Bani Malik. Apa alasan melakukan hijrah ke Taif? Alasannya, 1. Semakin kuat tekanan kaum kafir Quraisy di Mekah.
2. Ingin mencari perlindungan ke kota yang masih ada kerabatan dengan kaum Nabi. 3. Ingin menyebarkan Islam. 4. Kesedihan Nabi atas meninggalnya Abu Thalib dan Siti Khadijah. 5. Sedikitnya orang yang masuk Islam sehingga mencoba menyebarkan Islam di kota terdekat. 3. Hijrah ke Madinah. Keadaan Madinah. Madinah awalnya bernama Yasrib, tanah yang subur dengan usaha kebun dan ternak. Terdapat dua suku Arab yang saling bermusuhan, yaitu Aus dan Khazraj. Peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah ke Madinah diawali dengan perjanjian Aqabah 1 dan 2. Saat hijrah, Rasul dan Abu Bakar singgah ke Gua Hiro selama 3 hari, dan di perjalanan menuju Madinah, beliau membangun Masjid Quba. Perjalanan dakwah secara fisik ditandai dengan bangunan Masjid Nabawi. Apa alasan hijrah ke Madinah? Alasan berhijrah yang pertama, banyaknya tekanan. 2. Hak kemerdekaan dirampas. 3. Diusir dan harta benda disita. 4. Menyelamatkan diri dan agama Allah. Hijrah zaman now. Lantas bagaimana kiat berhijrah di zaman sekarang ini? Yang pertama, dari yang belum berjilbab jadi berjilbab, dari yang pemarah jadi penyabar, dari yang barbar jadi pemalu, dari yang bakhil jadi dermawan, dan lain-lain. Yang pada intinya, berhijrah berarti pindah dari ketidakbaikan menuju jalan kebaikan. Nah, baik, itulah penjelasan singkat tentang perjalanan dakwah Rasulullah selama di Mekah. Berikut tugas buat Anda sekalian. Yang pertama, buatlah peta konsep materi dakwah Rasulullah di Mekah. 2. Buatlah sekreatif dan semenarik mungkin. Anak-anak sekalian, semangatlah dalam menuntut ilmu. Biarlah tubuh ini merasakan hiruk pilu pahitnya menjadi mujahid-mujahidah penuntut ilmu, dibandingkan harus merasakan pahitnya kebodohan. Baik, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.